Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima gulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan zuriat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun adalah Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan dan juga seluruh pemirsa pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah membuat 76 video yang mengisahkan, membicarakan tentang masalah ilmu tasawuf. Dan masih banyak pembicaraan-pembicaraan yang seandainya kita bicarakan terus di dalam masalah tasawuf ini. Namun sekiranya kita pun ingin berbicara, membahas tentang permasalahan ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya pembuatan video masalah tasawuf ini kita hentikan dulu. Kita ingin membicarakan masalah ilmu pengetahuan yang lain. Yakni kita ingin membicarakan tentang sejarah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah daripada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga nanti kita ingin membicarakan tentang masalah aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi pian-pian seberatan pengunjung channel YouTube kami yang senang dengan sejarah Nabi Muhammad SAW dan juga sejarah daripada keluarga Nabi dan juga aulia-aulia Allah Ta'ala, agar kalian pian seberatan mudah mendapatkan video kami, itu hendaklah pian subscribe. Nah, bila pian sudah subscribe, di bawah itu di HP pian tuh ada di bawah tulisannya subscribe, lalu pian pijik subscribe itu nah karena pian bila ada video kami itu langsung video kami itu masuk ke HP pian, jadi pian gak ada perlu lagi membuka-buka mencari channel YouTube kami kalau hendak tahu video-video kami, karena kita akan membuat video ini lumayan banyak lah tentang masalah Nabi dan juga masalah sahabat-sahabat sidin dan istri-istri sidin. Pemulaan kita membicarakan dulu tentang masalah Nabi, sejarah Nabi. Dan ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi dia lahir di Mekah Al-Mukarramah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi tanggalnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya belum ada tahun hijrah. Nah, sebelum tahun hijrah. Jadi kalau dihitung dicocokkan tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kedada tahunnya karena tahun hijrahnya belum ada. Nabi lahir tahun hijrah itu mulai ada sejak Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi waktu itu Nabi lahir, dicatatlah Nabi lahir ini dengan tahun Nasrani. Tahun Nasrani itu yaitu tahun Masihi atau tahun Miladiah. Tahun Nasrani itu dimulai, tahun Nasrani itu kalender Nasrani itu dari lahirnya Isa Al-Masih. Nah, jadi dari situ diawali kalendernya. Jadi Nabi Muhammad SAW menurut kalender Nasrani atau kalender Masihi tadi lahir 20 April tahun 571 Masihi. 571 Masihi. Nah, jadi sidin lahir tadudi 571 tahun, tadudinya Nabi kita itu lahir daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Jadi kalau hendak tahu berapa tahun Nabi lahir, hitung aja, kita hitung seorang kena, yaitu ini tahun 2023. Nah 2023 potong 571 Masehi, tepatnya April tadi. Nah, berapa jumlahnya? Nah itu hitunglah, kita hitungkan. Saya itulah sudah Nabi Muhammad SAW itu lahir. Nabi Muhammad SAW itu lahir daripada sidin bangsa Arab, suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah suatu suku yang dianggap suku yang mulia, suku yang terhormat di dalam kalangan bangsa Arab. Dan Nabi Muhammad SAW ini keturunan orang yang baik-baik, artinya keturunan orang yang baik-baik. Ada keturunan orang nang jahat-jahat, orang nang pasik-pasik, ada orang baik seberataan. Perhubungan Bapak Ibu Sidin, Mama Sidin, Abah Sidin, artinya kawin itu berdasarkan nikah yang sah menurut agama yang mereka anut pada saat itu. Karena agama Islam itu kan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada saat itu Sidin mengikuti agama yang dipakai Sidin saat itu, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau ada salah, sebagian riwayat menyatakan agamanya adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya jika mengikuti agama Nabi Isa atau mengikuti agama Nabi Musa kada. Adapun keturunan atau silsilah Nabi Muhammad SAW daripada Abbasidin. Abbasidin bernama Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hasim, anak Abdul Manab, anak Qusay, anak Hakim, anak Murah, anak Ka'ab, anak Luwai, anak Galib, anak Fahar, anak Malik, anak Nadir, anak Kananah, anak Khazimah, anak Madrakah, anak Ilyas, anak Madar, anak Nazar, anak Ma'at, anak Adnan. Nah, Adnan ini adalah turunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi sanad Sidin ini nyampai dalam sanad nasab itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini anak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini dari Nabi Ismail alaihissalam itu sampai kepada Nabi Muhammad hanya ada yang jadi nabi. Nah, seberatan keturunan Nabi Sulaiman ini kada jadi nabinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun anak Nabi Ibrahim yang satunya Ishak. Sidin ini banyak keturunan Sidin yang menjadi nabi yang menjadi nabi bagi umat Yahudi dan umat Nasrani. Adapun nabi kita keturunan Ismail ini hanya satu nabi kita dan menjadi umat bagi umat Muslim. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Adapun daripada pihak turunan Ibu Sidin bernama Aminah. Aminah anak Wahab. Wahab itu anak Manab, dan Manab itu anak Zuhrah. Zuhrah ini saudara oleh Qusay, anak Hakim. Nah, jadi artinya tuh Sidin ini pada tuan Sidin itu bapak badang sanak pada tuan Aminah nih lawan pada tuan Abdullah itu badang sanak, yaitu nama badang sanak Qusay dengan Zuhrah, sama-sama anak Hakim. Artinya Aminah ini pun keturunan daripada Adnan juga, dan Adnan tadi keturunan daripada Ismail alaihi salatu wassalam, yang artinya mereka ini sama-sama keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, jadi keturunan Nabi juga babuhan Sidin nih. Abah Mama Sidin itu keturunan orang nang jadi Nabi juga. Bapak Sidin wafat, jadi Abah Sidin wafat pada waktu Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan. Bapak Sidin pergi berniaga ke negeri Syam. Di dalam perjalanan pulang dari negeri Syam menuju negeri Makkah Al-Mukarramah untuk kembali daripada perdagangan beliau diserang satu penyakit sehingga wafat dimakamkan di negeri Madinah. Adapun pusaka yang ditinggalkan oleh Bapak Sidin hanyalah 5 ekor unta
dan beberapa ekor kambing dan seorang hamba perempuan yang bernama Ummi Aiman. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad ini lahir sudah dalam keadaan yatim karena beliau Abbas Sidin wafat di dalam saat Sidin di dalam kandungan, yaitu saat pulang dari negeri Sam tadi. Pada suatu malam ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, Mama Sidin Siti Aminah itu bermimpi melihat satu cahaya yang keluar daripada diri Sidin dan menerangi sampai ke negeri Basra, itu di perbatasan dengan negeri Sam. Nah, ini jadi sudah ada tanda-tanda kelebihan Nabi kita Muhammad SAW itu sejak Sidin masih di dalam kandungan ibu Sidin. Menamai Nabi Muhammad. Datu beliau Abdul Muttalib menamai beliau dengan nama Muhammad, yang artinya adalah orang yang sangat terpuji. Nama ini belum biasa terdengar dan dipakai oleh orang-orang Arab selama masa yang telah lalu. Ketika ditanya orang kepada Datu Sidin, kenapa buyut Sidin tadi dinamai dengan nama Muhammad, padahal Datu nenek moyang mereka tidak ada yang bernama dengan nama Muhammad, beliau menjawab, aku menamai dengan nama Muhammad dengan satu harapan bahwasanya cucuku, buyutku ini akan menjadi orang yang dipuji oleh seluruh penduduk bumi. Nah, itu jenah anu Sidin, tujuan Sidin mengarani dengan nama Muhammad tadi. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Bagi pian yang ingin mengikuti tetap video-video kami selanjutnya yang berkaitan dengan sejarah Nabi, sejarah istri Sidin dan anak-anak Sidin, dan juga sejarah daripada sahabat, dan insya Allah juga dengan sejarah para aulia-aulia Allah Ta'ala yang meneruskan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan agama ini. Bisa subscribe, jadi nyaman kadang alih lagi mencari channel kami. Kita mencintai Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kenapa Nabi pernah mengatakan barang siapa tidak beriman ya Nabi seseorang di antara kamu sampai orang itu mencintai aku, jadi lebih daripada mencintai dirinya, lebih daripada mencintai keluarganya, anaknya dan kedua orang tuanya dan seluruh manusia. Nah, kita mencintai Nabi Rasulullah dan kita juga mencintai keluarga Sidin, juga Sidin, sahabat-sahabat Sidin, dan kita juga mencintai para aulia dan para ulama sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mencapai kesempurnaan iman. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.